Karena begitu ketatnya persaingan, maka sekarang kita membutuhkan strategi yang berbeda. Beberapa hari ini, mungkin sudah sebulanan, saya suka membaca marketing series yang ditulis oleh Pak Hermawan Kertajaya, arek Surabaya itu. Saya mengambil satu benang merah. Apa benang merah itu? Strategi marketing yang biasanya dilakukan untuk memasarkan secara massal atau dengan strategi horizontal dari atas ke bawah, sekarang karena begitu banyaknya persaingan, itu sudah dilakukan secara lebih horizontal. Mereka sekarang sudah masuk komunitas-komunitas, dan yang namanya marketing itu sekarang lebih personal. Ya, kalau Bapak Ibu merasakan itu lebih personal. Contoh, saya mengambil contoh salah satu minuman berenergi yang sangat terkenal, warnanya merah. Saya yakin Bapak Ibu sekarang tahu. Kalau dulu mereka banyak sekali iklan di billboard, mereka banyak iklan di TV. Sekarang strategi apa yang mereka lakukan? Budget untuk billboard itu, budget untuk iklan televisi itu di-cut separuh. Apa yang mereka melakukan? Mereka melakukan marketing yang lebih personal. Contohnya yang dilakukan di salah satu universitas di Singapura, itu judulnya adalah Hakmi, peluk saya. Apa yang dilakukan? Mungkin saya akan cerita sedikit bagi Bapak dan Ibu yang belum membaca marketing series. Jadi vending mesin yang untuk mengeluarkan minuman, biasanya kita memasukkan sebuah koin atau uang untuk mengeluarkan minuman, itu dibuat secara berbeda. Caranya gimana? Orang itu harus meletakkan tangan kiri dan meletakkan tangan kanan di samping mesin itu, sehingga kesannya seperti memeluk mesin. Begitu dia memeluk mesin, langsung minumannya keluar dengan gratis. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka menginginkan pengalaman personal. Ya. Lain lagi yang dilakukan di Rio di Brasil sana. Mereka tidak pakai vending mesin. Mereka menggunakan truk yang berjalan ke sana kemari. Mereka mencari mangsa kaum muda yang suka berkumpul. Orang Brasil biasanya suka kumpul, nari-nari gitu ya. Begitu ada mangsa, mereka akan berhenti, dan di truk itu ada tombol merah. Kalau ditekan tombol merah, itu akan keluar yang namanya macam-macam. Bisa minuman, bisa balon, dan mereka disesuaikan dengan kebudayaan masing-masing. Karena kalau di negara lain, itu hadiahnya berbeda. Karena itu di Brasil, ada hadiah kejutan, yaitu berupa bola sepak dan papan selancar. Itu akan memberikan experience yang sangat personal bagi customer-nya. Nah, sekarang yang namanya marketing yang biasa dilakukan secara massal dan horizontal, sekarang sudah dilakukan personal. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Kita, Bapak Ibu saya sebagai sales, apakah kita sudah melakukan penjualan secara personal? Atau kita masih menggunakan strategi-strategi yang diajarkan bertahun-tahun yang lalu, dan kita memperlakukan customer kita yang satu dengan yang lain sama? Apakah kita yang namanya menjual pasti ada strategi ice breaking ya? Pasti Bapak Ibu semua setuju, pasti disuruh ice breaking dulu gitu. Apakah Bapak dan Ibu melakukan ice breaking yang sama dari satu customer dengan customer yang lain? Ataukah Bapak Ibu sudah melakukan ice breaking yang berbeda yang disesuaikan dengan masing-masing tipe customer? Ice breaking yang personal. Kalau Bapak dan Ibu belum melakukannya, saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu insaf hari ini juga. Ya. Kenapa kalau Bapak dan Ibu tidak insaf hari ini, bisa jadi customer Bapak dan Ibu direbut sama rekanan atau bahkan pesaing Bapak dan Ibu yang insaf duluan. Karena hari ini saya akan mengajarkan bagaimana menjual secara personal. Saya ingin memperlakukan Bapak dan Ibu sebagai seorang yang spesial. Kenapa spesial? Karena hari ini itu semua tentang Bapak dan Ibu. Ya, apa sih yang akan dijelaskan dalam 45 menit ke depan? Itu saya akan menjelaskan 3 hal. Pertama adalah bagaimana Bapak dan Ibu bisa memahami diri sendiri. Tapi memahami itu lebih dari hanya sekedar tahu, lebih dari sekedar mengenal. Memahami itu adalah betul-betul mengenal tentang diri sendiri, betul-betul mengetahui tentang diri sendiri. Ya. Kemudian setelah memahami diri Anda sendiri, kemudian akan kita mencoba untuk bagaimana memahami customer Anda, tapi kita tidak perlu bertanya. Hanya melihat perilaku mereka.
ya. Setelah kita sudah tahu bagaimana Anda, kemudian bagaimana customer Anda, sekarang kita akan belajar bagaimana strategi Anda untuk menjual supaya lebih bersenang kepada setiap tipe customer Anda. Ya. Apa sih strateginya? Saya akan menggunakan yang namanya DISC. Kalau kita ngomong DISC, ya. DISC itu apa sih? DISC itu adalah salah satu teori dari psikologi populer. Ya, psikologi populer nih, yang selama ini hanya dikuasai oleh para HRD, para psikolog. Gitu. Selama ini hanya dipakai di perusahaan-perusahaan untuk rekrutmen, mencari karyawan yang cocok di bidangnya. Juga dilakukan untuk melakukan job profiling, supaya karyawan itu ditempatkan di bidang yang cocok. Jangan sampai orang sales ditaruh di accounting, jangan sampai orang accounting disuruh jualan. Itu biasanya kegunaannya di DISC.